Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riyadi. Saya adalah guru fisika di SMK Warga Surakarta. Saat ini saya sebagai mahasiswa DPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2 di Universitas Mula Warman. SMK Warga Surakarta adalah SMK pusat unggulan di kota Surakarta yang beralamat di Jalan Kolonel Soekarto nomor 81, Kecamatan Jebles, Kota Surakarta, Jawa Tengah. SMK Warga Surakarta mempunyai visi dan misi menjadi sekolah menengah kejuruan yang berkarakter profesional, terpercaya, cakap digital, dan berwawasan lingkungan. SMK Warga Surakarta mempunyai 3 jurusan. Yang pertama teknik mesin, yang kedua teknik otomotif atau kendaraan ringan, yang ketiga teknik elektronika industri. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan minat dan hasil belajar fisika dengan mengintegrasikan teknologi pada metode problem-based learning. Yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama, peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak berani bertanya pada saat pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran hanya terpusat pada guru sebagai sumber belajar. Yang keempat, peserta didik kesulitan menjawab soal fisika yang diberikan. Yang kelima, guru pada saat mengajar tidak menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Mengapa pengalaman terbaik ini penting? Karena pengalaman terbaik ini penting untuk dibagikan karena sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama. Sehingga pengalaman terbaik ini diharapkan mampu memotivasi diri saya sendiri dan juga bisa menjadikan referensi bagi rekan guru yang lain. Sebagai guru, saya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada kegiatan ini ada beberapa tantangan. Yang pertama, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik kurang termotivasi dalam bertanya dan menyampaikan pendapat serta menyimpulkan materi pembelajaran. Terlebih yang kedua, karena dampak pandemi, adanya peralihan sistem belajar dari daring menjadi luring membuat peserta didik belum terbiasa untuk berdiskusi secara aktif, sehingga guru harus sabar dalam memandu jalannya diskusi sehingga semua anggota kelompok dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi. Dalam kegiatan ini, pihak yang terlibat yaitu pendidik dan peserta didik. Langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama, melakukan identifikasi penyebab masalah. Yang kedua, melakukan eksplorasi masalah berdasarkan kajian literasi dan wawancara. Yang ketiga, menentukan penyebab masalah dengan analisis yang mendalam. Yang keempat, menentukan akar permasalahan. Yang kelima, melakukan eksplorasi alternatif solusi. Yang keenam, menentukan alternatif solusi. Dan yang terakhir, membuat rencana aksi. Strategi yang digunakan, yang pertama menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi pada media pembelajaran dengan memanfaatkan Smart TV, Gawe yang dimiliki peserta didik, dan Google Sites sebagai media interaktif. Yang ketiga, menggunakan simulasi PhET untuk mencari data percobaan. Berikut adalah proses pembelajaran yang dilakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Riyadi. Ya, saya adalah guru fisika SMK Warga Surakarta yang saat ini juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Mula Warman yang saat ini akan melakukan rencana aksi 2 PPL 2 untuk materi hukum Kirchhoff. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini ke materi hukum Kirchhoff ya, listrik arus arah, saya minta tolong untuk salah satu siswa untuk memimpin untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Ini kita hari ini untuk mempelajari ya tentang materi ya listrik arus searah, yang mana ini kelanjutan ya dari materi yang sebelumnya yaitu hukum Ohm. Ya, kita lanjut ke hukum Kirchhoff ya. Sebelumnya kalian bisa buka di HP kalian masing-masing ya dengan alamat Google Sheet di hukum Kirchhoff yang sudah Bapak berikan di grup WA ya. Coba dibuka dulu. Ya. Jadi medianya untuk pada pelajaran kali ini hukum Kirchhoff nanti bisa dilihat di Google Sheet-nya. Ya, untuk kehadirannya Bapak cek dulu. Abiyu Ahmad hadir. Agustinus Yogi, Al Raihan, Arya Suma, Eki Alif, Flor Grexo, Tengku Fahri Albar, Tommy, Topas, Johannes Christian. Ya, ada dua siswa ya yang hari ini tidak bisa masuk ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, besok bisa masuk kembali. Ya. Coba di Google Sheet sekalian di materi media pembelajarannya, di sini ada tujuan ya, kenapa kita belajar tentang hukum Kirchhoff ini. Ya, melalui simulasi PET ya, simulasi PET nanti kalian diharapkan nanti mampu mendesain konsep hukum Kirchhoff ya pada rangkaian listrik tertutup. Jadi kalian nanti menentukan kuat arus pada setiap cabang dalam rangkaian listrik, menentukan beda potensial ya antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Kemudian nanti selain itu bisa mempresentasikan hasil pengamatan. Gitu. Ya. Kemudian pada pembelajaran kali ini ya nanti kita belajar menggunakan model pembelajaran based learning ya. Model pembelajaran based learning itu seperti apa ya, nanti ada pendahuluan dan kegiatan inti dari orientasi organisasi dalam berkelompok, kemudian penyelidikan berkelompok ya, nanti kalian bisa menyajikan hasil dari pengamatannya. Kemudian ada analisis dan evaluasi dan penutup. Itu model pembelajaran based learning yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, ini masih ingat kalian ya tentang karakteristik rangkaian hambatan dan seri dan paralel? Masih ingat atau tidak? Untuk rangkaian seri itu seperti apa? Rangkaian seri. Angkat tangan. Ada yang mau menjawab? Rangkaian seri. Ya, Mas Tengku, sejajar apanya? Yang disusun secara sejajar apanya? Hambatannya resistor, hambatan. Nah, kalau paralel, nah itu. Oke, untuk lebih semangat lagi, kalau Bapak meneriakkan semangat pagi, kalian
Biasanya seperti apa? Pagi luar biasa gitu ya, yang kompak ya. Pagi. Oke, di sini ada sedikit motivasi ya. Orang-orang yang bijak ini adalah orang yang tahu kapan berhenti dan kapan mengikuti arus dan kapan harus melawan arus ya ini. Orang-orang yang bijak adalah orang yang tahu kapan berhenti, kapan mengikuti arus dan kapan harus melawan arus. Nah ini sebagai motivasi saja ya. Selanjutnya ya. Coba kalian bisa melihat di HP masing-masing, HP kalian masing-masing. Ya. Untuk hukum Kirchhoff ya, masalah di hukum Kirchhoff nanti kalian bisa lihat di sini ada penggambaran. Ya, ada penggambaran di sebuah lalu lintas. Ya. Di mana ini? Ada yang pernah ke sana? Belum pernah? Ini Bapak lihat kan ternyata di ibu kota ya ada lalu lintas yang padat. Ada lalu lintas di persimpangan ya, di bundaran, sebuah bundaran di Jakarta sana. Lah itu coba dikira-kira ya, itu Bapak analogikan sebagai arus ya, aliran arus listrik. Itu saya Bapak gambarkan dengan lalu lintas ya, di lalu lintas di bundaran HI. Coba dilihat di HP kalian masing-masing lebih jelas. Diklik lanjutannya di HP kalian. Ini ada LKPD. Nah, nanti akan Bapak kelompokkan kalian menjadi 2, 3, 4 ya 5 kelompok ya. Ya. Di LKPD ini ya nanti ada 2 percobaan ya. Ada 2 percobaan. Yang pertama nanti hukum 1 Kirchhoff ya, yang kedua nanti hukum 2 Kirchhoff kan itu. Ada di LKPD masing-masing sudah ya semua. Nah, kemudian untuk penyelidikannya ya, untuk diskusi dan penyelidikannya kalian buka di simulasi PET pada HP kalian masing-masing. Coba dibuka dulu. Nanti ada 2 pilihan di sini. Ya, di sini ada 2 pilihan. Ada intro dan lab. Kita bisa pilih yang lab. Sudah? Kelompok ini sudah belum? Bacakan hasilnya dan analisanya. Itu hasil percobaan apa? Jumlah apa nilai kuat arusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sebelum 14. Saya di nomor 4. Saya akan mempresentasikan tentang hukum Kirchhoff pada pertama. Karena contohnya yaitu bulan Mor, tambahannya huruf Om. Kuasa dari titik pertama disebut sekitar 39 ampere. Kuasa dari titik kedua sekitar 39 ampere.
Kira-kira kesimpulannya apa? Ayo, kelas. Kesimpulannya tadi yang hukum satu Kirchhoff. Berarti ada yang bisa menyatakan lagi kesimpulannya? Mbak Renata tadi, coba. Ya, kuat arus pada semua titik percabangan akan sama ya, yang masuk percabangan dan yang keluar percabangan nilainya sama. Itu bunyi hukum satu Kirchhoff itu ya. Kemudian sebagai penutup ya, ini ada beberapa asesmen tadi. Bapak akan menilai kalian dari observasi sikap, kemudian dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan dan yang sudah dipresentasikan, dan ada beberapa soal. Nah, ini nanti bisa dikerjakan di Google Form pada HP kalian masing-masing beserta dengan refleksi pembelajaran. Nah, seperti biasa untuk refleksi pembelajaran di akhir sesinya ini kalian bisa mengerjakan di HP kalian masing-masing. Tadi untuk materi hukum Kirchhoff ya yang sudah kita pelajari di hari ini. Oke, untuk di akhir atau perjumpaan ini, materi ini cukup sekian ya. Untuk nilainya akan muncul setelah kalian kerjakan di Google Form kan, itu di Google Form-nya untuk asesmennya. Nah, itu saja untuk kesimpulannya tadi sudah Bapak sampaikan ya untuk hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Saya minta untuk salah satu dari kalian untuk memimpin untuk berdoa ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya yang akan datang. Nanti akan ada materi bumi dan antariksa ya. Nanti Bapak ingin kalian pelajari dulu ya sebelum kita melanjutkan ke minggu berikutnya. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini mempunyai dampak. Yang pertama, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu berkolaborasi dalam kelompok belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah secara mandiri. Yang keempat, meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang keenam, penggunaan media interaktif membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini, pemilihan media pembelajaran kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik generasi Z di abad 21. Pembelajaran yang dapat diambil sebagai pendidik harus selalu upgrade kemampuan, baik bidang pedagogi maupun profesional, dan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dalam penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Demikian pengalaman terbaik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.